Halo teman-teman, apa kabar? Baik. Oh baik, Nathan bilang baik ya. Kita siapkan untuk memuji nama Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan juga. Yuk kita angkat pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nathan berdoa bagi kita semua. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sebentar kami akan memuji Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, haleluya. Ya, kita siap ya. Yang di rumah juga siap kan? Yang di rumah siap? Ya. Siapa yang di sini mempunyai tangan? Punya Nathan? Punya Berapa tangannya? 2. Ya, jarinya berapa? 10, betul ya. Yuk kita nyanyi nih ya. Jalan serta Yesus, kedua tanganku mempunyai jari. Yuk Kak, mulai Kak. Kedua tanganku mempunyai jari, dilenangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kaki, kedua kakiku mempunyai jari, direngangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan
maupun duka, kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus ya. Yuk, kalau kita mau bertumbuh, mengapain, Nathan? Baca kitab suci. Oh iya, dengan Doa. Oh, berdoa. Yuk kita nyanyikan pujian ini ya, teman-teman di rumah juga ya. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Luar biasa ya Nathan ya. Kalau mau damai, kalau mau tumbuh, kita harus membaca kitab Suci. dan Doa. Iya, teman-teman di rumah gimana? Ya harus rajin ya, baca kitab suci dan berdoa bahwa Tuhan Yesus datang memberi damai sejahtera kita. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau sendiri akan datang memberikan kasih damai sejahtera kepada kami semua. Biarlah anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Pakailah Tante Maria yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kolose 3 ayat 15a. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ulangi sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 15a. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tante harap semuanya sehat dan tetap semangat. Mari kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Tadi kalian sudah mendengar ayat emas kita hari ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Nah, apakah damai sejahtera itu anak-anak? Damai sejahtera itu keadaan hati yang tenang, tidak cemas, tidak takut. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada Yesus tinggal di dalam hati kita. Nah, anak-anak, apakah damai sejahtera itu bisa hilang? Bisa, damai sejahtera itu bisa hilang. Kenapa? Kalau kita berbuat dosa. Nah, seperti seorang perempuan Samaria yang kita akan saksikan kisahnya setelah ini. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar.
dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." kata perempuan itu. Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kami percaya, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengar tentang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, wanita ini hidupnya tidak tenang, hidupnya selalu cemas, dia gelisah, dia ketakutan. Karena apa? Karena dia berbuat dosa. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil milik orang lain, sehingga dia takut untuk bertemu dengan orang-orang. Oleh sebab itu makanya dia kalau mengambil air itu selalu pada siang hari ketika sudah tidak ada orang di dalam sumur, di sekitar sumur itu. Jadi dia kalau datang ke sumur siang-siang sehingga tidak bertemu dengan orang lain. Tetapi suatu kali ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, nah apa yang dia lakukan? Ketika dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan pengampunan dan wanita ini bisa bersuka cita. Dia mempunyai damai sejahtera. Dan lebih lagi dia bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Dia bisa memberitakan kasih Tuhan, dia bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai damai sejahtera itu di dalam hatinya. Dia sudah mengundang Yesus masuk di dalam hatinya. Oleh sebab itu anak-anak, mari pagi ini kita mau sama-sama mengundang Tuhan masuk dalam hati kita. Mari kita mau sama-sama minta Tuhan menjamah hati kita. Kita angkat satu pujian, Dia jamah segenap hidupku.
sejak ku jumpa. Sejak ku jumpa Tuhan Yesus, dosaku telah ditebus, dan ku puji Dia selamanya. Sampai akhir hidupku. Katakan, sejak ku jumpa Tuhan Yesus. Sejak ku jumpa Tuhan Yesus, dosaku telah ditebus, dosaku telah ditebus, dan ku puji Dia selamanya sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua berubah, semua berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku. Haleluya Yesus, dan beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamahku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamahku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah menjumpai kami terlebih dahulu, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau dan mempunyai hidup yang baru. Tuhan, bertatalah di dalam hati kami Tuhan, supaya damai sejahtera-Mu itu boleh memerintah dalam hidup kami selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau serahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar ibadah online ini Tuhan. Mari Engkau jamah mereka Tuhan. Roh Kudus bekerjalah Tuhan, bekerjalah, jamah hati mereka, ubah hidup mereka sehingga hidup mereka boleh menjadi hidup yang baru di hadapan-Mu. Mereka boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya tangan penyertaan-Mu menyertai mereka selalu. Anak-anak kami ini dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kesehatan mereka Tuhan, kami percaya Engkau memelihara mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, untuk tugas minggu ini, kalian membuat hati dan seperti ayat Mas, hendaklah damai sejahtera Kristus. Nah, tulis saja damai sejahtera Kristus.
Dan nanti anak-anak bisa berfoto bersama dengan hati ini, kirim ke guru kelas paling lambat hari Selasa. Nah, anak-anak setelah itu bisa kalian tempelkan ini di tempat yang anak-anak selalu melihat, sehingga anak-anak bisa selalu teringat akan firman Tuhan ini, bahwa damai sejahtera Kristus ini harus selalu memenuhi hidup kita. Amin. Nah, sekarang kita mau lihat tayangan teman-teman kalian yang mengerjakan tugas minggu lalu. Nah, selamat pagi, selamat beribadah, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.